Silakan kamu akui dulu kebohonganmu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Akui dulu, baru kita lanjut ke yang lain. Silakan klarifikasi. Pendeta Sopan, Isra Mi'raj itu telah terjadi. Camkan baik-baik. Isra Mi'raj itu telah terjadi. Oke? Berarti Anda terima ataupun tidak terima, kejadian itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam Lukas 11 ayat 31 atau Matius 12 ayat 42. Dikatakan jelas ayatnya, pada hari kebangkitan, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya. Oke? Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, di sini Yesus menceritakan bahwa Ratu dari Selatan itu kelak di hari penghakiman, dia akan bangkit untuk mengadili, sebab dia pernah melakukan perjalanan dari angkasa luar. Dan ini sangat jelas, ini sudah menggunakan terjemahan Indonesia loh. Pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya. Itu. Lalu kemudian dikatakan di alinea berikutnya di ayat ini, karena sang Ratu Selatan yang pernah melakukan perjalanan dari ujung bumi paling luar kembali ke bumi, itulah yang pernah mendengarkan kebijakan dari Salomo. Dan ketahuilah, yang lebih besar pada hari itu adalah dia yang datang dari bagian luar bumi. Nah, ini Yesus sedang menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi. Di dalam cerita ini, Yesus menceritakan tentang sosok yang datang dari selatan yang pernah melakukan perjalanan. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan Muhammad SAW, maka tunjuk siapa oknum yang akan bangkit sebagai hakim, yang mana hakim ini pernah melakukan perjalanan dari bumi ke luar angkasa, kemudian dari luar angkasa kembali ke bumi. Siapa orang tersebut? Siapa oknum tersebut? Bagaimana? Ayo, kalau kita dialog, diskusikan lagi. Apakah surat dalam Matius itu tentang Isra Mi'raj itu? Boleh kita angkat tema lagi hari ini? Peristiwa Isra Mi'raj, kamu bilang tertulis dalam kitab Matius, jauh panggang daripada bara itu. Jangan kamu harap Injil menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu. Sama sekali tidak. Bagaimana? Ayo, silakan. Apa kita diskusi tentang tanggal 25 Desember? Oke. Tapi saya tidak mau, itu terlalu kecil temanya. Klaim-klaimmu itu Zulkifli, bahwa dibuatkan di Matius tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kamu membuat plesetan-plesetan, jual kitab Matius, melegitimasi Nabi itu telah pergi ke langit ketujuh. Ya, jauh panggang daripada bara Zulkifli, tidak akan matang-matang. Oke? Boleh-boleh saja Pak Sopan Sembiring, cuman materi ini adalah materi yang menurut saya harus dipahami dan didiskusikan oleh orang yang memiliki taraf IQ yang tinggi. Namun tidak apa-apa, daripada pendeta Sopan Sembiring itu tidak ada yang lain diskusi, ya mari kita bahas tentang Isra Mi'raj menurut Matius 12 ayat 42, di mana Yesus mengatakan bahwa Ratu dari Selatan itu pasti bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya, karena dia
kembali dari bagian bumi paling luar, mendengarkan kebijaksanaan Sulaiman, dan ketahuilah yang lebih besar daripada Sulaiman ada di sini. Coba Pak Sembiring, saya ingin tahu dari Anda, Ratu dari Selatan yang dimaksud oleh Yesus itu siapa? Silakan. Oke ya, kita buka data. Ratu dari Selatan itu pasti tidak Mekah. Pasti tidak Mekah. Ya, pasti tidak Mekah. Itu yang kamu beleset-belesetkan itu. Pada zaman itu, apakah sudah ada Mekah, kota Mekah? Sama sekali belum ada itu. Kota Mekah sama sekali tidak menjadi perhatian pada zaman itu. Kamu bangga-banggakan kota Mekah. Ratu Selatan itu tidak dari Mekah. Peristiwanya itu kapan terjadi? Kitab Matius pasal 12 ayat 42 itu kapan peristiwanya terjadi itu? Jauh panggang daripada bara Zulkifli. Jangan kamu harap ada legitimasi daripada kitab Matius itu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kamu hanya harang-harang mencocok-cocokkan. Silakan argumentasimu. Paling juga Pak Zulkifli mau bilang Yesus itu penyembah dewa matahari, gitu kan? Paling Yesus itu tanggal 25 Desember itu Yesus tidak tanggal 25 Desember. Dikutiplah segala macam artikel-artikel dari luar artikel-artikel penyesatan. Memang Pak Juma adalah orang sesat, makanya suka yang sesat-sesat gitu loh. Kalau dia bilang tanggal 25 Desember bukan hari Yesus lahir, Pendeta Sopan, saya minta Anda menunjukkan kalau dia bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Anda adalah menunjukkan siapa yang dimaksud di dalam Matius 12:42 atau Lukas 11 itu. Coba Anda terangkan, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama-sama dengan generasi ini pada hari penghakiman. Itu juga dikatakan di dalam terjemahan lama, terjemahan baru. Lalu kemudian jelas di dalam ayat ini itu berbicara mengenai oknum, dan yang menyatakan ini adalah Yesus itu sendiri. Jika Yesus mengatakan akan bangkit Ratu dari Selatan, ya, maka Tuan Lamsen juga harus menunjukkan secara valid Ratu dari Selatan itu siapa. Di mana Yesus mengatakan ini? Di tanah Yudea kan? Daerah selatan bagian daripada Yudea itu di mana? Di tanah mana? Coba buktikan secara dalil. Salah Buti. Saya mau live di Geraha Mu'alaf tanggal 25 Desember itu sebagai kado buat Kristen, khususnya Kristen yang ada di Indonesia ini. Saya selama ini kan belum pernah tampil secara live kan. Nah, saya mengikhlaskan diri untuk live secara nasional di tanggal 25 Desember untuk memberikan kado kepada sahabat-sahabat Kristen. Bukan membahas tentang tanggal 25 Desember, tetapi saya akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan raja bagi Yahudi, apalagi raja bagi seluruh manusia. Itu temanya. Nah, saya mencari orang Kristen yang mampu berdebat dengan saya, berdiskusi dengan saya di tanggal 25 Desember itu. Kalau ada yang bersedia, maka saya rela meninggalkan kegiatan saya di tanggal 25 Desember itu. Bagaimana Bu Uti, Anda bersedia? Oke ya, mau saya patahkan argumentasimu itu ya. Jangan harap dari Mekah ataupun Muhammad melakukan peristiwa Isra Mi'raj jauh panggang daripada bara. Oke ya, peristiwa kedatangan Ratu Selatan itu kapan terjadinya? Terjadi pada hari penghakiman. Kamu tahu nggak, Zulkifli? Peristiwa Isra Mi'raj sudah berlalu. Penampakan Ratu Selatan itu terjadi pada hari penghakiman. Paham
garis lurus ke bawah. Dari utara itu tidak mengena Mekah. Mekah belum dikenal oleh Sulaiman. Tidak mengadakan perdagangan ke sana. Sekitar Afrika atau Yaman. Kamu hanya mengada-ngada supaya legitimasi daripada Muhammad dari Mekah. Mekah belum dikenal pada zaman Sulaiman. Tidak ada apa-apanya, itu kerah kerontang. Oke ya, Mekah dikenal setelah adanya haji. Itu baru dia terkenal. Kalau dulu kerah kerontang, gak ada apa-apanya di sana. Jangan kamu harap. Oke ya, saya patahkan argumentasimu. Kedatangan Ratu Selatan itu terjadi pada hari penghakiman. Peristiwa Isra Mi'raj yang kamu klaim ada itu sudah berlalu. Silakan. Ini makanya saya katakan sama Pak Pendeta, materi ini adalah materi berat. Ya, orang yang hanya bisa berasumsi, hanya berdasarkan atas doktrin, itu tidak akan pernah mampu untuk sampai kepada pembahasan ini. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Matius 12 ayat 42. Ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Dengarkan itu baik-baik. Dan dia pasti menghukumnya. Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Coba, siapa yang mengalami ini? Siapa yang akan menghakimi nanti? Ketika Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain. Ya. Lalu kemudian coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 23. Kalau perlu sampai ke ayat 26. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Dia akan menghakimi dari umat ini siapapun yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut. Kaitannya dengan Isra Mi'raj itu sangat jelas. Di dalam Matius 12 ayat 42, karena sang penolong ini kembali dari bagian luar yang paling bagian bumi yang paling luar. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang pernah ke bagian luar angkasa dan kembali dari luar angkasa? Siapa? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kalau Anda mengatakan itu bukan Muhammad, berarti ada oknum lain. Jangan membahas Mekah, saya tidak sedang membahas Mekah. Saya sedang membahas Isra Mi'raj yang diterangkan oleh Yesus di dalam nubuatannya Matius 12 ayat 42 yang kemudian diplesetkan karena direvisi demi direvisi. Silakan Pak Pendeta Sopan sendiri, tunjukkan siapa oknum yang Yesus maksud itu. Bukan tidak ada yang mampu, Jul. Cuma hatimu keras. Cobalah, adakah manusia yang bisa mati 3 hari hidup kembali lalu tinggal terus di surga sampai sekarang sudah ribuan tahun dan tidak akan mati-mati lagi? Adakah sifat manusia seperti itu? Ada nggak? Itu dulu jawab, Jul. Kamu jangan bandal, tidak mau berterima. Kalau itu kamu jawab, patah semua perkataanmu itu. Ada nggak manusia yang bisa mati 3 hari lalu bangkit? Ada nggak sifat manusia seperti bangkit dan hidup terus menerus tidak mati-mati lagi? Ada nggak? Itu dulu jawab. Kamu jangan merasa hebat. Tetap aja kebohongan yang kamu ucapkan terus. Tuan Lamsen, terima kasih karena sudah punya keberanian untuk menanggapi VN saya. Gini loh Tuan Lamsen, kalau dasarnya itu kemudian Tuhan mengatakan saya berhati keras, justru Tuan Lamsen yang hatinya keras. Kalau hanya berdasarkan orang bangkit, Tuan, terlalu banyak orang bangkit dalam kitab Abang yang diceritakan mereka itu bangkit. Coba lihat di dalam Matius 27 ayat 50-an ke atas. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang kudus itu kemudian bangkit dan berjalan masuk ke Yerusalem. Kapan matinya? Itu tidak diberitakan.
Iya kan? Nah, kaitannya dengan Elia, Elisa, Henok, mereka juga semua masih hidup kok di dalam kitab Anda, dan mereka konon ceritanya ada di surga. Apa bedanya dengan Yesus? Oke, Yesus manusia, dibangkitkan dan masih hidup, tapi statusnya apakah berhenti menjadi manusia? Tidak, tetap aja menjadi manusia. Lalu kemudian, bagaimana Anda bisa mengatakan saya keras kepala, sementara Yesus sendiri menerangkan dalam Yohanes 17 ayat 7, mereka yang beriman semuanya sudah pada tahu bahwa apa yang ada pada diriku semua berasal dari Allah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dibangkitkan, Yesus hidup, Yesus diberi kuasa, dan lain sebagainya. Semua yang ada pada diri Yesus itu, orang berakal sehat mengetahuinya bahwa itu semua berasal dari Tuhannya. Apakah itu masih kurang, Tuan Lamsen? Justru Tuhan, sejak kenal dengan saya berikan bimbingan mengenal ajaran Yesus. Tuhan bersikeras kepala, tidak mau menerima pengajaran Yesus. Padahal sejatinya ketika kita berdiskusi, saya tidak pernah mewakili Islam. Saya mewakili Yesus, mengajarkan kepada kalian tentang ajaran Yesus. Yesus sudah menerangkan dengan terang di dalam Yohanes 17 ayat 7 yang saya katakan tadi. Mereka semua sudah tahu bahwa semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu. Jadi apapun yang ada pada diri Yesus yang membuat Anda menuhankan dia, semua itu ternyata adalah berasal dari Tuhannya. Terus sampai kapan Tuan Lamsen mau memperbodoh diri? Kamu tidak membaca secara lengkap itu ya. Kamu dengarkan. Saya bacakan secara lengkap ya. Matius 12 ayat 42. Demikian bunyinya, dengarkan ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi. Itu yang kamu andalkannya, ujung bumi itu ya. Untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya. Lebih daripada hikmat Salomo. Ya. Siapakah dia? Yang jelas yang mengatakan dari ujung bumi itu pasti bukan Muhammad. Ya, kamu amati, perhatikan, jangan kamu melegitimasi, mengada-ngada asumsi. Si Ustadz Zulkifli, ya, hanya kamu membuat asumsi, melegitimasi peristiwa Isra Mi'raj itu jauh panggang daripada barat. Pada waktu penghakiman, ya, pada waktu penghakiman, kapankah itu? Isra Mi'raj telah berlalu, patahkan pada waktu penghakiman. Belum terjadi tuh. Isra Mi'raj telah terjadi, patah segala argumentasi dari ayat ini. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga. Ya, apa yang kamu harapkan di situ dari ujung bumi? Ujung bumi apakah itu? Itu pun kamu tidak paham. Langit ketujuh kan? Iya kan? Ujung bumi itu apa sih? Dari ujung bumi itu kan langit ketujuh? Patah semua harapan. Kamu adalah target saya untuk mematahkan kamu, penginjil jalanan. Silahkan perbaiki argumentasimu. Oke, silahkan. Pendeta Sopan Sembiring, Anda boleh berbangga karena pijakan Anda hanya berasumsi. Tetapi sayang sekali Anda lagi berhadapan dengan penginjil jalanan yang jauh lebih paham kitab Anda daripada Anda itu sendiri. Ingat Tuhan, kalau Anda mentok dari materi terjemahan, lihat original teksnya. Di situ tidak dikatakan berasal dari ujung bumi, tidak. Tapi dikatakan karena dia kembali. Jadi ada kata kembali di situ, dari bagian bumi paling luar. Geiti epistrop se apotoakro.
gis aku gontas di Sopiato Salomunta. Jadi yang perlu Pak Sopan sendiri pahami di sini adalah kata apotoakro yang membuktikan bahwa oknum yang diceritakan ini adalah sosok yang pernah berasal, yang pernah datang, ya, pernah melakukan perjalanan jauh, sehingga dikatakan karena dia geite epistopte to apotoakro, di situ dikatakan kembali dari bagian bumi paling luar. Artinya dia pernah melakukan perjalanan sampai ke ujung bumi yang paling luar, lalu kemudian kembali ke muka bumi. Ketika dikatakan dia akan bangkit, artinya pada masa Yesus menceritakan itu memang belum ada orang ini. Oknum ini belum ada, karena dikatakan di situ dia akan, ya, pasti akan bangkit. Artinya pada saat itu belum, karena ada kata akan di situ. Akan bangkit kata Yesus di situ. Ya, jadi Tuan Lamsen, Pak Sopan sendiri itu harus memahami secara original teks. Anda kan punya kitab dari bahasa Yunani. Kalau Anda terpelajar, minimal Anda kembali kepada asal kata daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, silakan Bu. Teh di sini teh. Teh susu. Ada teh susu kan? Berarti mati mas kalau ada nggak? Sudah ikut aja mati mas. Saya teh susu satu biar ngambil. Oke, lanjut. Sorry. Ini Pak. Apa itu? Sorry. Sorry. Oke, jadi di sana dikatakan desikotei artinya dia ini akan bangkit. Lalu kemudian menghakimi. Nah, kalau misalnya Anda menceritakan tentang hari penghakiman, jelas Rasulullah Muhammad SAW itu jelas nantinya juga akan menghakimi. Dia akan menghakimi siapa yang menjadi pengikutnya, siapa yang menyembah Yesus, siapa yang mentaati Musa dan sebagainya. Itu semua akan dihakimi berdasarkan dengan apa yang menjadi aturan Tuhan. Jadi seluruh nabi itu nantinya akan menjadi hakim, menghakimi. Itu pasti. Jadi apa ya bilangnya, Bang Sopan ini memahaminya tolong dengan menggunakan original teks supaya tidak disesatkan dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ibasilisa tauno tau sigora taksikotei. Nah tuh jelas kan, dia akan bangkit. Lalu dikatakan sete mata krisis me apte sigonea kai sigora. Lalu dikatakan geati apestropse apotoakro, dia datang dari bumi yang paling luar. Artinya dia melakukan perjalanan. Nah, kalau dia bukan Rasulullah Muhammad SAW yang pernah melakukan perjalanan jauh dari luar angkasa, lalu siapa? Tunjuk, silakan. Oke ya, dari PN-mu itu saya mengendus kebohongan ada empat masalah yang kamu harus klarifikasi dari PN-mu itu. Ya, kebohonganmu ada 4 di sini. Ya, 4 kebohonganmu ya harus kamu klarifikasi. Ya, tentang lokasinya, ujung bumi itu apa atau ujung langit, klarifikasi itu. Peristiwanya kapan? Pada waktu penghakiman. Klarifikasi itu. Isra Mi'raj telah berlalukah? Atau akan datangkah? Sudah berlalukah? Peristiwa ini belum terjadi pada waktu penghakiman. Klarifikasi itu semua dalam PN itu ada 4 kebohongan. Oke ya, harus kamu perbaiki itu semua. Mana ada pernyataan tentang Muhammad akan menghakimi? Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kamu telah blunder. Dari PN itu ada 4 kebohongan saya nampak. Sebelumnya hanya 1, sekarang 4 kebohongan yang kamu jual. Ya, ujung langit, ujung bumi sama kah? Yang paling luar apa? 4 kebohonganmu dari PN-mu itu. Jangan harap dibuatkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Kata kuncinya,
Isra Mi'raj sudah berlalu kah? Kalau sudah terjadi maka ocehanmu adalah omong kosong belaka. Ya, Ratu Selatan itu akan datang pada waktu penghakiman. Inilah penginjil jalanan, target saya yang saya patah-patahkan itu sudah sampai pada saatnya. Silakan Zul, lanjut 4 kebohonganmu dalam PN ini. Silakan. Ya, itulah kelemahan saya, Pak Sopan Sembiring. Saya tidak sanggup untuk berdiskusi lebih jauh, lebih mendetail dengan orang yang pemahamannya minim tentang kitabnya sendiri. Tapi tidak apa-apa, saya menghargai Bang Sopan sebagai senior. Ya, sembari saya ngajak Bang Sopan minum teh, ini saya di kantor Pak Sopan. Karena saya lihat Pak Sopan semangat, jadi saya tinggalkan kerjaan sejenak melayani Pak Sopan untuk berdiskusi. Tadi Tuan Lamsen juga ada sedikit ini, tapi kok kabur ya, Ibu Uti juga. Oke, saya lanjut, Pak Sopan. Jadi coba Anda saya jelaskan dengan menggunakan terjemahan ya. Matius 12 ayat 42. Ratu dari selatan itu pasti akan bangkit, ya, dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Satu, Pak Sopan belum menunjukkan siapa ratu atau raja dari selatan. Yesus senantiasa selalu menggunakan kata istilah-istilah ikhiasan pada saat dia mengajarkan sesuatu yang kaitannya dengan nubuatan. Di situ dikatakan queen dalam bahasa Inggris. Nah, dikatakan bahwa ratu atau raja dari selatan itu pasti akan bangkit. Pak Sopan belum menunjukkan kepada kita yang ada di grup ini raja yang dimaksud itu, ratu yang dimaksud itu siapa. Lalu kemudian ratu ini dalam hal pengadilan dengan generasi ini, sehingga ketika dia datang dia mengadili, mengatakan yang sesat, mengatakan yang salah, mengatakan yang benar. Nah, ketika dia datang, apa yang terjadi kemudian? Islam meluruskan semua ajaran-ajaran yang disesatkan oleh angkatan yang seangkatan dengan Yesus. Generasi ini akan dihakimi dan pasti beliau akan menghukumnya. Makanya diterangkan di dalam Kisah Para Rasul tentang nubuatan Nabi yang sama seperti Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan perkataan Nabi tersebut, maka dia akan dihakimi dari umat kita. Di sini, di nubuatan ini jelas dia pasti menghukumnya. Kenapa dikatakan dia pasti menghukumnya? Karena ketika seseorang itu menyembah Yesus, sang ratu ini mengatakan hukumnya kafir buat orang tersebut. Jadi dia selalu mengkafirkan orang-orang yang menyalahi aturan, mengatakan kafir, menyatakan munafik, menyatakan kufur, menyatakan kutuk terhadap orang-orang yang menyalahi aturan. Dia pasti menghukumnya. Ayatnya sangat jelas dikatakan karena dia sang ratu ini kembali. Nah tuh, berarti dia kembali. Berarti dia pernah pergi, lalu kemudian kembali. Ngerti nggak kata kembali? Kalau kembali itu artinya dia pernah pergi, lalu kemudian kembali. Si ratu ini pernah pergi, lalu kembali. Kembali dari mana? Dari bagian bumi yang paling luar. Oke? Nah, apa kemudian yang didengarkan oleh ratu ini ketika dia ada di bagian bumi paling luar? Dia mendengarkan kebijakan-kebijakan Salomo. Kalau mengenai Salomo, Tuan, Pak Sopan, tolong baca Amsal, kitab Amsal yang pernah Anda curhat-curhatan di channelnya siapa? Pendeta Perianto Samasi menceritakan saya, menggosipkan saya. Itu jelas, sangat jelas di situ bahwa bagaimana kemudian Salomo menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang alam semesta, menceritakan tentang hikmat. Lalu kemudian ayat ini mengatakan, dan ketahuilah yang lebih besar dari Salomo. Maksudnya ajarannya jauh lebih besar daripada Salomo. Jadi ini tidak menceritakan tentang hari kebangkitan. Ini tidak menceritakan tentang hari penghakiman, tidak. Tetapi yang diceritakan kemudian oleh Yesus di sini adalah adanya sosok ratu dari selatan.
Berarti di luar dari Bani Israel, di luar dari orang-orang Israel. Lalu kemudian itu dipastikan bangkit dan dipastikan mengadili generasinya Yesus, dan dia pasti menghukumnya. Ya toh? Lalu karena kenapa? Karena dia telah kembali dari bagian bumi paling luar, mendengarkan pengajaran-pengajaran, kebijakan-kebijakan yang pernah diajarkan oleh Salomo. Dan dia ajarannya jauh lebih besar daripada pengajaran Salomo. Dan itu nyata kan? Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Memang orang Kristen sekarang yang tidak memiliki ilmu menjadi Kristen berdasarkan doktrin, bukan karena ilmu. Mereka itu akan menerima begitu saja. Tetapi ketika Anda mengkaji dalil-dalil ini menggunakan original teks secara sejarah, critical text terhadap kitab Anda sendiri, maka terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara terjemahan baru, terjemahan lama, kemudian bis, Seleber, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu mengalami perubahan-perubahan demi untuk menghilangkan ciri khas seorang ratu yang datang dari selatan itu. Nah, sekarang saya minta kepada Pak Sopan Sembiring, coba tunjukkan oknum yang dari selatan itu siapa? Selatan dari tanah Yudea. Silakan. Kita kembali Zulkifli ke tema utama peristiwa Isra Mi'raj ya. Apa kita udah patahkan dulu itu? Kamu jangan jual bahasa original teks. Kamu cuma bacakan doang kok. Bacakan doang kok. Itu aja ilmu di situ. Kita kembali tema utama. Apakah Matius 12 ayat 42 itu tentang peristiwa Isra Mi'raj? Itu dulu. Maka saya patahkan itu harapanmu itu sama sekali bohong, Zulkifli. Itu dulu. Jangan dulu lari ke sana ke situ dulu. Setelah kamu mengakui bahwa bukan itu peristiwa Isra Mi'raj, baru kita lanjut ke yang lain. Apakah yang ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Matius 12 ayat 42 itu sama sekali jujur, bukan. Isra Mi'raj sudah berlalu kan? Pendengar PN ini, sudah berlalu kah peristiwa Isra Mi'raj? Sudah kan? Sedang yang dibuatkan pada kitab Matius 12:42 itu belum terjadi. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan di situ diceritakannya. Jangan jauh dulu. Muhammad sudah kembalikah dari peristiwa Isra Mi'raj? Sudah kembalikah? Nanti dia akan kembali pada akhir zaman penghakiman. Inilah Ustadz Zulkifli yang mengadakan kebohongan 4 dalam PN-nya. Jadi blunder dia. Gimana Pak Zulkifli? Peristiwa Isra Mi'rajnya dulu. Sudah kamu berbohong kan? Sama sekali materialnya tidak cocok dengan kamu ramalkan Muhammad itu yang diceritakan di dalam kitab Matius itu. Bohong sama sekali kamu. Hanya mencari-cari argumentasi, asumsi berat. Kita selesaikan dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, kamu klarifikasi dulu peristiwa Isra Mi'raj dulu. Baru ke lain-lain, ke Musa. Yang lain-lainnya itu. Kita selesaikan dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Apakah ini diceritakan dalam kitab Matius 12 ayat 42 itu? Peristiwanya Isra Mi'raj telah terjadi. Muhammad sudah kembali. Akui kamu enggak itu? Sudah kembali itu belum Muhammad? Kalau sudah kembali, sama sekali tidak cocok dengan Matius 12:42. Karena penampilan Ratu Selatan itu nanti kelak pada waktu penghakiman. Selesaikan dulu peristiwa Isra Mi'raj supaya kamu bisa masuk ke material lain. Kita uji coba material yang lain. Silahkan Ustadz Zulkifli klarifikasi tentang peristiwa Isra Mi'raj itu yang dimuatkan dalam kitab Matius 12:42. Silahkan kamu klarifikasi.
Pendeta Sopan Sembiring, coba Anda lihat di dalam terjemahan tahun 1985. Di terjemahan ini malah lebih mengerucut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari kiamat, Ratu dari negeri selatan akan bangkit bersama orang-orang yang hidup di zaman ini. Sebab untuk mendengarkan pengajaran Salomo yang bijak, Ratu atau Raja itu membuat perjalanan yang jauh sekali dari ujung bumi. Tetapi di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Salomo. Nah, ini berarti nubuatan kan? Kalau di terjemahan 2015, pada hari penghakiman, berarti ketika Yesus menceritakan tentang hari penghakiman, berarti Yesus menceritakan tentang nubuatan, iya kan? Terjemahan 2011, pada hari kiamat, berarti bercerita tentang nubuatan kan? Belum terjadi kan pada masa itu. Ya. Lalu kemudian terjemahan baru yang Anda pegang saat sekarang, pada waktu penghakiman. Nah, berarti itu berbicara mengenai nubuatan. Lalu kemudian Pak Sopan mengatakan, apakah sudah terjadi Isra Mi'raj pada masa Yesus mengatakan itu? Belum, karena ini berbicara mengenai nubuatan. Yang dibicarakan oleh Yesus itu adalah hari kebangkitan atau hari penghakiman. Bahwa yang tampil dari tengah-tengah mereka sebagai hakim kelak, yaitu Ratu dari Selatan yang pernah melakukan perjalanan dari luar angkasa. Siapa oknum itu? Coba tunjuk. Siapa oknum yang pernah melakukan perjalanan? Siapa oknum yang dikatakan kembali dari ujung bumi paling luar? Siapa? Tunjuk satu oknum. Itu dulu. Jadi kalau Anda mengatakan saya berbohong, saya sudah membacakan original teksnya, Anda tidak percaya, ya kan? Nah, kalau demikian, tunjuk oknum yang pernah melakukan perjalanan jauh sampai-sampai dia kembali dari ujung bumi paling luar. Siapa dia? Ayo, saya tunggu. Opung, emang kebohongan apaan? Bohong ya kalau Yesus itu berpenis ya? Kalau Yesus itu manusia ya? Manusia yang mati terkutuk di tiang salib ya Opung ya? Cikidot, so Opung. Kamu diam dulu. Kamu betina bukan target saya. Target saya itu rajamu, Ustadz Zulkifli. Oke ya, kamu diam aja dulu. Kamu bukan target saya. Kamu ecek-ecek kan? Ayo Pak Sopan Sembiring, tunjukkan siapa oknum yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke angkasa luar, kemudian kembali lagi dari angkasa luar. Siapa oknum tersebut? Jawab. Ocehanmu sudah merambat ke sana situ. Ya, ocehanmu sudah merambat ke sana ke situ ya. Oke ya. Nubuatan karena Isra Mi'raj sudah terjadi kan saat ini. 1400 tahun yang lalu sudah terjadi kan? Jangan lari dulu tema utama kita, peristiwa Isra Mi'raj, baru ke yang lainnya. Saya nanti tunjukkan oknumnya siapa yang akan datang itu. Kamu akui dulu kebohonganmu yang kamu angkat. Peristiwa Isra Mi'raj itu dibuatkan di kitab Matius 12 ayat 42 itu. Uji coba materialnya. Ratu Selatan itu tampil pada hari penghakiman. Hari penghakiman itu sudah belum? Belum kan? Peristiwa Isra Mi'raj itu sudah berlalu kan? Sudah kan? Uji materialnya tidak kena. Ya, tidak kena. Isra Mi'raj sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Kamu akui apa enggak itu? Atau yang pendengar ini, peristiwa Isra Mi'raj itu sudah terjadi belum? Maka Ratu dari Selatan itu akan datang bersama angkatan ini kan pada hari penghakiman
hari penghakiman itu belum, masih jauh Jul. Jangan kamu lari dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kamu udah lari kelimpungan ke sana ke situ. Kutip lagi Musa. Sama sekali tidak Muhammad. Muhammad itu telah mati. Kapan dia akan bangkit? Belum tentu jelas dia selamat. Nggak usah jauh-jauh dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Kita akui dulu. Kamu akui kebohonganmu dulu. Yang kamu angkat-angkat dari mati itu. Akui dulu kebohonganmu bahwa kamu telah berbohong. Karena peristiwanya telah terjadi. Yang dinyatakan dalam kitab Matius itu belum terjadi. Akui dulu kebohongan. Jangan kamu bersembunyi. Saya bukan tandingan. Kamu adalah target saya. Paham itu? Target saya itu. Kamu yang memanggil saya untuk tampil dalam jadi apologet. Ya, kamu yang memanggil. Silakan kamu akui dulu kebohonganmu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Akui dulu, baru kita lanjut ke yang lain. Silakan klarifikasi. Pendeta Sopan, Isra Mi'raj itu telah terjadi. Camkan baik-baik. Isra Mi'raj itu telah terjadi. Oke? Berarti Anda terima ataupun tidak terima, kejadian itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita coba lihat. Di dalam Lukas 11 ayat 31 atau Matius 12 ayat 42. Dikatakan jelas ayatnya, pada hari kebangkitan, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Oke? Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, di sini Yesus menceritakan bahwa Ratu dari Selatan itu kelak di hari penghakiman, dia akan bangkit untuk mengadili. Sebab dia pernah melakukan perjalanan dari angkasa luar. Dan ini sangat jelas, ini sudah menggunakan terjemahan Indonesia loh. Pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Itu. Lalu kemudian dikatakan di alinea berikutnya, di ayat ini, karena sang Ratu Selatan yang pernah melakukan perjalanan dari ujung bumi paling luar kembali ke bumi, itulah yang pernah mendengarkan kebijakan dari Salomo. Dan ketahuilah, yang lebih besar pada hari itu adalah dia yang datang dari bagian luar bumi. Nah, ini Yesus sedang menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi. Di dalam cerita ini, Yesus menceritakan tentang sosok yang datang dari selatan yang pernah melakukan perjalanan. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan Muhammad SAW, maka tunjuk siapa oknum yang akan bangkit sebagai hakim, yang mana hakim ini pernah melakukan perjalanan dari bumi ke luar angkasa, kemudian dari luar angkasa kembali ke bumi. Siapa orang tersebut? Siapa oknum tersebut? Silakan. Peristiwa itu telah terjadi, Jul. Jangan kamu lari dulu. Peristiwanya itu pun gak ada saksi itu. Ada oknum yang lebih hebat daripada itu bisa saya ceritakan. Akui dulu kebohonganmu. Nubuatan peristiwa Isra Mi'raj itu dalam Matius 12 ayat 42 itu. Ya, nubuatannya pada akhir zaman, hari penghakiman. Isra Mi'raj itu sudah terjadi atau belum? Akui dulu kebohonganmu supaya kita lanjut. Ya, akui dulu kebohonganmu. Peristiwa Isra Mi'raj telah terjadi 1400 tahun yang lalu. Paham itu? Atau kamu tolak itu? Atau akan ada lagi peristiwa Isra Mi'raj? Orang yang datang dari ujung bumi lagi Muhammad? Iya. Apakah Muhammad datang lagi ke sana? Pergi lagi ke sana lalu dia kembali datang lagi? Begitu.
Akui dulu kebohonganmu, Ustadz Zulkifli, penginjil jalanan, bahwa kamu telah berbohong, mencomot-comot Injil supaya didengarkan oleh pendengar PNI. Aku dulu peristiwa Isra Mi'raj 1400 tahun yang lalu telah terjadi. Sedangkan yang dimuatkan dalam kitab Matius 12 ayat 42 belum terjadi. Paham itu? Klarifikasi kalau kamu nggak setuju. Silakan. Pak Sopan, ya ini mutar-mutar terus. Saya sudah jelaskan sama pendeta. Yesus menceritakan di abad pertama. Yang diceritakan oleh Yesus itu adalah kejadian yang bakal terjadi di hari penghakiman. Ketika di hari penghakiman, otomatis akan diceritakan hal-hal yang pernah terjadi, yaitu Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu sudah terjadi, sehingga